Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya pagi ini. Dan pertama-tama saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di acara penyuluhan mengenai jajanan sehat pagi ini. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aulia Syifa, saya seorang ahli gizi, dan pada penyuluhan ini saya sebagai pembicara mengenai jajanan sehat. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih makanan itu? Makanan adalah sejenis bahan yang asalnya dari hewan-hewanan dan tumbuh-tumbuhan yang kemudian diolah dan diproses, kemudian dimakan oleh manusia untuk memberi asupan energi, nutrisi, dan vitamin. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan sehat mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang serat gizi dan baik untuk dikonsumsi. Tujuan memerlukan makanan yang sehat ini adalah supaya tubuh tetap terjaga kesehatannya dan tubuh juga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi cukup mengandung gizi, maka pertumbuhan dan perkembangan badan akan optimal dan normal, baik perkembangan fisik maupun otak atau kecerdasan. Makanan sehat tidak harus makanan mahal, tetapi makanan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh seperti sayuran, sumber protein, buah-buahan, serta makanan berserat tinggi. Banyak orang tua sekarang yang mengira bahwa makanan-makanan mahal dari restoran mewah adalah makanan yang dapat mencukupi kebutuhan kita dengan mengandung cukup gizi yang sudah dikatakan makanan sehat, padahal nyatanya tidak seperti itu. Yang kedua, apa sih jajanan itu sebenarnya? Nah, menurut ahli, makanan jajanan adalah makanan yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut oleh konsumen. Istilah makanan jajanan tidak jauh dari istilah junk food, fast food, dan street food karena istilah tersebut merupakan bagian istilah dari makanan jajanan. Makanan jajanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keunggulan makanan jajanan ini yaitu murah dan mudah didapat serta cita rasanya enak dan cocok dengan selera semua orang. Berdasarkan pendapat di atas, maka makanan jajanan adalah makanan yang diperjualbelikan oleh masyarakat secara umum yang berada di tempat-tempat umum atau ramai, seperti di pinggir jalan, rumah sakit, sekolah, dan pedagang yang berjalan keliling, yang sudah dipersiapkan atau diolah oleh penjual sebelumnya. Jajanan erat hubungan dengan anak sekolah, dan jajanan anak sekolah selalu mendapat sorotan khusus, karena selain banyak dikonsumsi anak sekolah yang merupakan generasi muda, juga banyak bahaya yang mengancam dari konsumsi pangan jajanan. Keamanan pangan jajanan sekolah perlu diperhatikan karena berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Makanan jajanan biasanya makanan hasil produksi industri, makanan rumahan yang kurang dapat menjamin kualitas produk olahannya, sehingga seringkali makanan jajanan ini menimbulkan masalah kesehatan seperti keracunan. Makanan jajanan seringkali lebih banyak mengandung unsur karbohidrat dan hanya sedikit mengandung protein, vitamin, atau mineral. Karena ketidaklengkapan gizi dalam makanan jajanan ini, maka pada dasarnya makanan jajanan tidak tepat apabila sebagai pengganti sarapan pagi atau makan siang. Anak-anak yang banyak mengkonsumsi jajanan, perutnya akan merasa kenyang karena padatnya kalori di dalam tubuhnya. Sementara zat gizi lain seperti protein, vitamin, dan mineral masih sangat kurang. Dampak positif dari jajanan itu sendiri dapat menggantikan energi yang hilang saat beraktivitas di sekolah. Adapun dampak negatif dari makanan jajanan yaitu timbulnya diare dan keracunan dikarenakan kebersihan dari makanan tersebut kurang terjamin. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis jajanan yang biasa ditemukan. Beberapa jenis makanan yang jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima maupun di kantin-kantin sekolah dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu makanan jajanan yang berbentuk pangan kecil-kecil seperti kue, pisang goreng, dan lain-lain. Kalau yang kedua ada makanan jajanan yang diporsikan seperti pecel, mie ayam, bakso, dan yang lainnya.
Yang ketiga yaitu makanan jajanan yang berbentuk minuman seperti es krim, es campur, jus buah, dan lain-lain sehingga hanya siap untuk dikonsumsi tanpa proses pengolahan lebih lanjut oleh konsumen. Pengaruh makanan jajanan terhadap siswa sekolah dasar yang pertama yaitu mempengaruhi kecerdasan anak. Perkembangan kognitif pada usia prasekolah dan usia sekolah sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada usia ini siswa-siswi berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik itu pertumbuhan fisik, psikososial, maupun pertumbuhan kognitif atau kecerdasan. Untuk itu, anak pada usia ini harus diperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan mereka. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah makanan jajanan. Jajanan biasanya disenangi oleh siswa-siswa sekolah. Hal ini yang mengakibatkan anak tidak mau sarapan di rumah sebelum berangkat sekolah dan akibat lainnya adalah kesehatan anak tidak terjaga. Yang kedua yaitu pengaruh pada kesehatan anak. Selain berpengaruh pada kecerdasan anak, makanan jajanan juga berpengaruh pada kesehatan anak sendiri. Beberapa jenis makanan yang dapat merusak gigi anak-anak misalnya seperti manisan, permen, gulali, coklat, jenis minuman dingin misalnya es krim, es teh, es campur, dan jenis makanan kering misalnya kue kering dan semacamnya. Selain berpengaruh pada kesehatan gigi, juga berpengaruh pada kesehatan perut. Masalah kesehatan pada gigi dan tubuh anak dapat terjadi karena makanan jajanan ini dikonsumsi terus-menerus setiap hari, yang mengakibatkan anak tidak lagi memakan makanan yang ada di rumah mereka yang kadar gizi serta kesehatannya lebih terjamin daripada jajanan yang ditemui di sekolahnya. Beberapa syarat makanan jajanan yang baik yang harus dipersiapkan oleh penjual makanan siap konsumsi adalah mengandung 3 bahan konsumsi, susu, biji-bijian, dan buah, tidak lebih dari 1 pemanis, ya kemudian menghindari penggunaan asam lemak trans, penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang, rendah kandungan gula, minyak, dan garam, serta makanan itu harus aman, enak, serta harganya terjangkau. Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh pedagang makanan jajanan di atas menandakan bahwa tubuh manusia tidak selamanya bisa menyesuaikan dengan segala jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh, namun juga memiliki batasan tertentu. Banyak orang menyepelekan sarapan, padahal tidak mengkonsumsi apapun di pagi hari menyebabkan turunnya kadar gula dalam tubuh. Hal ini berakibat pada kurangnya masukan nutrisi pada otak yang akhirnya berakhir pada kemunduran otak, jadi kecerdasan anak tersebut menurun. Anak yang tidak pernah sarapan di rumah menjadikan jajanan sebagai benda yang pertama kali masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini pun kurang baik dalam pencernaan anak sebenarnya. Lagi pula jajanan yang dijual di kantin sekolah tidak memenuhi standar gizi yang cukup dan hanya memiliki kadar karbohidrat yang tinggi saja. Kemudian saya akan membahas faktor yang mempengaruhi anak mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. Para orang tua cenderung kurang dalam mengawasi perilaku anak-anaknya yang senang mengkonsumsi jajanan di sekolah. Itu yang pertama, dan yang kedua, anak-anak dalam hal ini sebagai konsumen utama tidak mengetahui bahaya mengkonsumsi jajanan tersebut dan cenderung mereka hanya ingin membeli karena jajanan tersebut dikemas dengan menarik dan berwarna mencolok. Kemudian faktor anak suka jajan di luar, yang pertama karena apa yang disajikan di rumah tidak menarik bagi anak tersebut dan apa yang anak ingin makan di rumah tidak disediakan oleh orang tuanya. Kedua, kebiasaan ngemil. Bila di rumah sering kali mengemil dan makanan yang dia suka tidak ada di rumah, maka anak akan cenderung pergi ke warung untuk mencari makanan pengganti cemilannya tersebut. Ini terjadi karena orang tua membiasakan anak mengemil ataupun kurangnya perhatian orang tua terhadap makanan anak di rumah. Selanjutnya, orang tua yang sering belanja. Anak cenderung meniru sifat orang tua yang suka berbelanja makanan, ditambah bila orang tua jarang memasak di rumah untuk anak dan memberi cukup alasan bagi anak untuk mencari jajanan di luar. Dan juga alasan terakhir yaitu anak yang memiliki cukup uang untuk jajan. Kemudian materi selanjutnya yaitu bahaya jajan sembarangan. Yang pertama, jajanan itu cenderung tidak bersih atau tidak higienis. Faktor yang menyebabkan makanan atau minuman yang dijual pedagang tersebut tidak bersih ada beberapa di antaranya karena faktor tempat, bahan makanan,
proses pembuatan makanan, pencucian yang tidak bersih, kebersihan peralatan, dan juga kebiasaan yang tidak bersih. Yang kedua yaitu keracunan makanan jajanan. Tanda terjadi keracunan makanan pada anak adalah yaitu diantaranya sakit kepala, mual, dan muntah. Yang ketiga yaitu karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Zat kimia yang sering digunakan dalam jajanan sembarangan adalah pewarna buatan, pemanis buatan, pengawet, dan lain-lain sebagainya. Lama-kelamaan jika makanan tersebut terus dikonsumsi, bukan tidak mungkin akan menciptakan sel-sel kanker di dalam tubuh atau karsinogenik. Oleh karena itu, konsumsi jajanan sebaiknya tidak dikonsumsi secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu gangguan pencernaan. Akibat dari bahan makanan yang digunakan tidak terjamin kualitasnya, maka hal ini dapat menimbulkan masalah seperti peradangan usus dan infeksi. Di sini juga ada pamflet yang berisi ringkasan mengenai jajanan sehat tersebut. Ada pengertian jajanan sehat. Jajanan sehat adalah jajanan yang tidak mengandung formalin, penyedap rasa yang berlebihan, dan tidak mengandung pewarna makanan yang mencolok dan pemanis buatan. Kemudian di sini juga bagaimana sih ciri-ciri jajanan yang sehat? Yang pertama yaitu bebas cemaran biologis, tidak berdebu, wadahnya bersih, terus juga makanannya matang sempurna, dan makanan tersebut tertutup. Di sini juga ada bahaya dari jajan sembarangan. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dapat menyebabkan gangguan organ, terus juga tumor dan kanker, dan yang terakhir pusing, mual, diare. Nah, dibaliknya, ini ada manfaat dari jajanan sehat sendiri, yaitu menambah zat-zat makanan yang tidak ada atau kurang pada makanan utama dan lauk pauknya. Yang kedua, mengisi kekosongan lambung, dan tiga, memelihara ketahanan belajar pada anak sekolah jadi anak sekolah dapat lebih fokus ketika belajar. Dan ini juga ada contoh dari jajanan sehat. Yang pertama ada bubur ayam, jus buah, roti, biskuit, dan es krim. Nah, selain itu, saya juga akan ngasih permainan nih buat adik-adik, yaitu menyusun puzzle. Nah, silakan nanti disusun puzzle-nya menjadi seperti gambar ini. Oke, baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.